Kalau udah siap bilang ya, Yes. Bentar. Langsung aja yuk sekarang. Ayo. Tapi itu emang nggak bisa full lagi ya? Nggak bisa. Oh iya, PDF emang nggak bisa digituin ya? Yaudah, nggak apa-apa gitu aja. Kalau nggak Zoom lagi aja. Hmm, ini. Ya, Udah. boleh. Dah, yuk. Dah, tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini kami dari kelompok Nikolai Wajib Sky akan mempresentasikan studi komparatif pengaruh media sosial terhadap kesadaran ekonomi sirkular di kalangan mahasiswa. Di sini saya Nela Naswa dari PADPC akan membuka presentasi dari kami. Di sini sebelum memulai materi saya akan memperkenalkan anggota-anggota serta ketua yang ada di kelompok Mikhail Bachivsky 2. Perkenalkan, saya Ayesa Nabila Janatul Firdausi sebagai ketua dari kelompok ini dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, saya Indah Kirana Gita Puswana Manalu dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, saya Nela Naswa dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Syariah Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Materi yang pertama, latar belakang. Pada zaman ini, teknologi tidak hanya digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga untuk mengatasi berbagai masalah global termasuk lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Salah satu pendekatan yang relevan dengan tantangan ini adalah penerapan ekonomi sirkular yang menawarkan model ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM ini bertujuan untuk mengedukasi dan mempromosikan penerapan ekonomi sirkular di masyarakat, terutama generasi muda, untuk menciptakan masa depan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di era Society 5.0. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pemahaman mahasiswa tentang ekonomi sirkular, lalu mengkaji bagaimana media sosial mempengaruhi sikap dan perilaku remaja mengenai ekonomi sirkular, dan mengidentifikasi peran media sosial dalam menyebarkan informasi dan mendorong partisipasi mahasiswa dalam gerakan ekonomi sirkular. Selanjutnya, terdapat manfaat dari penelitian ini. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yaitu berkontribusi pada pengembangan literatur terkait penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi dalam meningkatkan pemahaman mengenai konsep ekonomi sirkular, khususnya di kalangan mahasiswa. Hasil dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana media sosial mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Nah, selanjutnya juga ada manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat bagi mahasiswa, yaitu sebagai alat untuk memperluas pengetahuan tentang ekonomi sirkular, sehingga mahasiswa dapat lebih memahami pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari dan karir mereka di masa depan. Selanjutnya, manfaat praktis bagi institusi pendidikan, yaitu untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform edukasi, khususnya dalam mengajarkan konsep-konsep penting seperti ekonomi sirkular dan keberlanjutan. Selanjutnya, manfaat praktis bagi pengelola media sosial dan edukator, yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan konten edukatif di media sosial yang lebih informatif dan relevan bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap ekonomi sirkular.
Ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular merupakan sebuah konsep sistem ekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya pada daur ulang, penggunaan kembali dan pemeliharaan produk untuk memperpanjang masa pakainya. Kesadaran akan ekonomi sirkular di kalangan mahasiswa menjadi penting karena semakin berkurang sumber daya alam dan peningkatan limbah sulit terurai. Ekonomi sirkular dapat menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Peran media sosial terhadap kesadaran ekonomi sirkular di kalangan mahasiswa terus berkembang dan masyarakat akhirnya memiliki kesadaran untuk bisa mengembangkan potensi dirinya dan untuk memanfaatkan perkembangan media itu sebagai basis dalam mengembangkan diri. Media sosial telah menjadi salah satu media pendidikan. Berikutnya ada metode riset. Lokasi riset penelitian ini akan dilaksanakan di kampus negeri yang ada di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara daring ke siswa. Survei ini akan mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa terhadap ekonomi sirkular serta pengaruh media sosial dalam mempromosikan konsep ini. Selanjutnya ada tahapan riset. Ada 5 tahapan riset. Yang pertama, persiapan, penyusunan kuesioner online. Yang kedua, pengumpulan data, menyebarkan kuesioner ke mahasiswa yang menggunakan media sosial. Yang ketiga, pengolahan, menganalisis data yang diperoleh menggunakan software statistik. Yang keempat, interpretasi data, menyimpulkan hasil riset berdasarkan data yang diolah. Yang kelima, pelaporan, penyusunan laporan hasil penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.